Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya adalah CGP angkatan 7 dan berasal dari SDN 18 Senturang, Kabupaten Sambas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Jahit, Pak Romi sekarang? Alhamdulillah Pak Suryadi Sehat. Sehat Pak Suryadi, sehat. Ya, Bapak sehat Pak? alhamdulillah baik. Terima kasih. Baiklah, Pak Jahit dan Pak Romi, sebelum kita memulai diskusi kita di ruang kolaborasi ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga dengan doa kita nanti, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Untuk Amin. itu, saya persilakan untuk Pak Jahit memimpin doa. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Kepada rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Jahit, di sini Pak Jahit sebagai coach dan Pak Romi sebagai coachnya, benar Pak? Iya Pak. Baik Pak Jahit. Pada kesempatan nanti Bapak sebagai coach untuk percakapan coaching, kira-kira apa yang Bapak siapkan nanti atau perlu dikembangkan dalam percakapan dengan coach Bapak nanti? Ya, terima kasih Pak Suryadi. Saya selaku coach pada sore hari ini akan mengembangkan kesadaran penuh terhadap apa yang akan saya lakukan atau coach pada sore ini. Terus saya mendengarkan aktif dan berupaya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Mungkin Ya, itu yang baik. akan saya lakukan Pak. Ya, baik Pak Jahit. Dari ketiga kompetensi tadi itu yaitu adanya kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot. Mungkin ada yang perlu dikembangkan Pak, dan secara spesifik mana yang Bapak akan tekankan pada coach Bapak nanti? Ya, terima kasih Pak Romi. Untuk yang menjadi spesifik saya pada sore ini adalah mengembangkan kesadaran penuh Pak. Kesadaran penuh, terus sesuai dengan indikatornya yaitu fokus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach, dan saya akan berusaha untuk menatap wajah Pak Romi ini, coach saya ini, dan menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Ya. Itu Pak. Terima kasih Pak Jahit. Setelah saya nanti mengamati percakapan Bapak dengan coach Bapak, saya akan menyampaikan beberapa ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan. Semoga dengan adanya percakapan coaching nanti dapat memberikan solusi kepada coach Bapak nanti. Baik Pak, iya Pak. Terima kasih Pak ya. Siap. Sama-sama. Silakan Pak. Pak Romi, suaranya, moodnya, volumenya. Oke. Jadi mungkin pertanyaan kita hari ini sesuai dengan
alur cerita ya Pak Romi ya. Iya Pak. Baik, kita mulai ya Pak Romi ya. Silakan Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romi, apa kabar sore hari ini? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Jaid, saya dalam keadaan sehat dan Tuhan dan kesempatan pukul kita hari ini berjalan lancar. Amin. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengar kabar Bapak dalam keadaan sehat hari ini. Mudah-mudahan ini tadi yang Bapak sampaikan, kegiatan kita ini berjalan lancar. Baik Pak Romi, sesuai dengan diskusi kita kemarin yang Bapak sampaikan kepada saya, Bapak tahu apa tujuan dari pertemuan kita ini Pak Romi? Ya Pak Jaid, terima kasih yang memberikan kesempatan saya untuk berbicara pada waktu ini. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak Jaid. Iya. Jadi ada diskusi kita pada sore ini. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak, saya lihat Bapak ini kemarin tidak bermaya, bahasa Samba, tidak bermaya, tidak semangat, kurang semangat lah, murung, melamun. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, karena hari ini Bapak sangat sehat sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita nanti ini bisa selesaikan dengan baik. Ya Pak, benar sekali Pak Jaid. Memang kemarin kita yang ngobrol kan, tapi dengan siapa ya? Saya ingin ngobrol, berbagi cerita apa yang menjadi permasalahan saya. Alhamdulillah dengan jumpa kemarin dengan Pak Jaid, dan kita sambung lewat pada hari ini. Tentunya saya akan berbagi permasalahan yang saya hadapi Pak. Boleh. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Romi, bisa enggak Bapak ceritakan permasalahan apa yang Bapak hadapi sekarang Pak? Ya, terima kasih Pak Jaid. Jadi memang Bapak ini saya memang yang bersemangat, artinya karena permasalahan yang saya hadapi ini berbagi-bagi Pak. Nah, berbagi dalam arti selain melaksanakan tugas pokok saya sebagai wali kelas 6 Pak, nah saya ditugaskan oleh Bapak kepala sekolah untuk menjadi pertama sebagai bendahara gaji, yang kedua sebagai pengurusan koperasi, dan yang ketiga itu saya juga ada pembinaan kepada anak saya. Dan ditambah lagi Pak, ada anak saya sekitar 1 orang itu memang lagi bermasalah Pak, ABK lah ya kan. Nah, itulah yang membuat saya yang agak kewalahan menghadapi itu Pak. Ini Pak Romi ini luar biasa sekali nih, tugas pokok dan tugas tambahannya sangat banyak dan tentunya menyita waktu dan energi Pak Romi. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah Bapak lakukan. Bapak tadi menyampaikan juga punya murid menghadapi murid yang ABK. Jadi kira-kira apa kesempatan Bapak miliki sekarang Pak? Nah, jadi kesempatan yang saya miliki, bagaimana saya harus menjadi seorang pendidik yang baik, profesional, yang tentunya tugas kewajiban saya selaku wali kelas dan tugas tambahan yang saya kerjakan. Jadi dalam posisi saya itu ya bagaimana saya jadi seorang yang profesional, memilah waktu dan memilah tugas yang tentunya diberikan kepada saya Pak. Ya. Baik Pak Romi, cita-cita Pak Romi melaksanakan tugas secara profesional sebagai seorang guru ini sangat luar biasa sekali. Kira-kira Pak, dari skala 1 sampai 10 ya. Kira-kira Bapak ini mencapai 1 sampai berapa Pak? Mencapai tujuan Bapak tadi itu Pak? Ya, terima kasih.
Jadi kalau saya mengambil posisi saya atau stat saya di 1 sampai 10 yang ditawarkan oleh Bapak Jais, tentunya saya memilih nomor 5. Nah, kenapa saya memilih nomor 5, Pak Jais? Memang dikatakan tuh saya antara tugas tambahan dengan tugas wajib hampir sama pelaksanaannya. Itulah yang saya ambil posisi yang kelima. Iya. Kemungkinan yang bisa Bapak ambil untuk meningkatkannya, Pak, gimana? Kemungkinan atau peluang yang bisa saya ambil adalah mungkin dengan adanya motivasi saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik dan tepat waktu, Pak. Iya. Masih, iya. Ini sangat luar biasa, Pak Romi masih ada motivasi untuk menjadi seorang guru yang profesional dan menyelesaikan tugas-tugas tambahan dengan tepat waktu. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak Romi, apa yang menjadi hambatan Bapak yang dapat menghalangi Bapak untuk meraih tujuan Bapak ini, Pak? Benar, Pak. Jadi setiap kita mencapai tujuan pasti ada hambatan. Ya. Itulah yang menjadi kendala saya. Nah, selain sebagai guru kelas, ya memang di sisi lain saya disibukkan dengan tugas-tugas, terutama tadi yang saya sampaikan yaitu bendahara gaji. Nah, di bendahara gaji itu tanpa kita upload, tentunya rekan-rekan kita tidak bisa gajian. Nah, kita harus dan harus selesaikan di akhir bulan, ya paling tidak tanggal 20-an ke atas itu kita sudah mengupload. Nah, selain itu ya membuat laporannya juga sekali dan nantinya data itu dikirim ke bank untuk diproses. Nah, selain itu saya juga menghadapi anak yang tadi yang ABK dan ditambah lagi pembinaan setelah kuliah tadi kan kegiatan koperasi itu kita laksanakan juga sama itu, Pak. Iya. Jadi begitu banyak tugasnya, pasti Bapak punya sebuah rencana, Pak ya. Sebuah rencana untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan-tujuan Bapak tadi. Kira-kira apa yang menjadi rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu, Pak? Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi, tujuan sudah saya sampaikan. Nah, tentunya saya punya rencana, Pak. Rencana saya dalam mencapai tujuan adalah sebagai guru kelas saya harus menyelesaikan materi atau pembelajaran yang sesuai dengan rencana saya. Nah, kemudian menyelesaikan tugas tambahan yaitu tadi berupa mengupload gaji dan untuk mengerjakan yang lainnya tadi saya biasanya lembur, Pak. Dari yang Bapak sebutkan tadi, apa Bapak punya prioritas yang terlebih dahulu ingin Bapak selesaikan, Pak? Tentu, Pak. Jadi saya akan prioritaskan yang pertama, karena anak itu kan merupakan yang utama bagi kita. Jadi menurut saya tadi yang saya sampaikan tadi itu APK dengan memberikan materi sesuai dengan pembelajaran yang mereka minati, Pak. Nah, kemudian menyelesaikan tentunya menghadapi anak tadi yang dengan membuat berbagai video atau media pembelajaran yang menarik supaya mereka tuh dalam melaksanakan proses belajarnya tertarik dengan apa yang saya sampaikan dan buat mereka menjadi senang untuk belajar. Iya. Jadi Bapak sudah menyampaikan apa yang menjadi prioritas Bapak ya. Selanjutnya untuk mencapai tadi prioritasnya sudah disampaikan, kira-kira komitmen Bapak ini untuk rencana Bapak agar itu tercapai, Pak, tercapai. Kira-kira komitmen Bapak seperti apa? Ya, Pak. Jadi ya memang suatu tujuan punya kita harus membuat komitmen. Nah, komitmen saya terhadap rencana dalam mencapai tujuan adalah saya harus menyelesaikan materi saya sesuai target dan saya harapkan juga nantinya menghasilkan nilai yang sangat memuaskan untuk anak, dan kemudian anak saya yang ABK tadi dapat belajar dengan baik, tidak mengganggu temannya,
kemudian tugas tambahan yang dilakukan saya yaitu berupa pengarahan gaji tentunya dapat diselesaikan, dan pekerjaan-pekerjaan tambahan lain secepatnya juga akan terselesaikan, Pak. Iya, baik Pak. Jadi Bapak sudah punya komitmen yang sangat kuat terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak. Tentunya lah Pak ya, kalau sebuah komitmen ini pasti ada perlu sebuah dukungan lah Pak. Ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk mencapai atau menjaga komitmen tersebut Pak? Kira-kira siapa yang menjaganya? Yang untuk membantu Bapak lah, membantu Bapak menjaga komitmen tersebut. Jelas Pak, jadi segala sesuatunya dukungan itu sangat perlu, terutama yang berada di sekitar kita lah ya. Yang tentunya nanti yang membantu saya dalam menjaga komitmen, yang pertama tidak lepas dari yang pertama dukungan dari kepala sekolah, yang pertama, yang kedua teman sejawat, yang ketiga yaitu wali siswa atau wali murid, yang ketiga, yang keempat itu anak itu tersendiri. Nah, jadi yang mana di antara ketiga atau keempat tersebut sangat penting bagi saya dalam mendukung program yang saya buat, ya Pak. Iya. Jadi baik sekali Pak, apa yang telah Bapak sampaikan dari tadi sampai sekarang, Bapak sudah menemukan sebuah solusi bagi permasalahan Bapak menurut saya ya. Bapak berupaya juga untuk menjaga komitmen, ada sebuah prioritas dalam sebuah pekerjaan yang mana yang lebih Bapak dahulukan. Jadi setelah percakapan ini, bagaimana menurut Bapak perasaan Bapak sekarang Pak? Apakah masih lemas atau dan segala macam lah? Kira-kira seperti apa Pak perasaan Bapak pada sore ini? Alhamdulillah, setelah kita diskusi, saya merasa lega. Permasalahan yang saya hadapi, yang tadi apa dikatakan oleh Bapak, dan merasa resah dan gelisahkan. Saya sampaikan permasalahan saya. Tentu tadi Bapak sudah memberikan suatu masukan dan memberikan suatu pendapat yang baik kepada saya, sehingga saya pada hari ini lebih nyaman, dan tentunya permasalahan yang saya hadapi tadi akan saya praktekkan Pak dalam permasalahan yang tadi mencari jalan keluarnya yang akan Bapak sampaikan. Terima kasih kepada Bapak. Saya merasa pada hari ini merasa plong dan senang sekali sudah meluapkan apa fungsi dan pesan saya. Iya Pak, alhamdulillah Pak Yaromi ya. Perasaan Bapak sangat lega sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bapak bisa tercapai dengan lancar dan tanpa terkendala sedikit pun. Mungkin seperti itu untuk coaching kita pada sore ini Pak Romi. Mudah-mudahan apa menjadi hajat kita semua tercapai dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Pak Suryadi selaku pengamat. Ya. Pertama sekali kita aplos dulu Pak Romi dan Pak Jai. Coachingnya sangat luar biasa. Tadi dari beberapa pertanyaan dari coach dan coachee, ada beberapa saya membuat catatan kecil. Nah, untuk coach, setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator yang Bapak harapkan tadi? Iya, terima kasih Pak Suryadi. Selaku pengamat pada sore ini, saya telah mengembangkan kesadaran penuh kompetisi saya, yaitu melakukan kesadaran penuh. Terus saya fokus untuk memecahkan permasalahan yang ada dihadapi oleh coach. Mungkin Pak Suryadi lihat saya pun mendengarkan dengan secara penuh, secara aktif, dan berupaya fokus untuk menghadapi permasalahan yang ada dihadapi oleh coach ya Pak. Terima kasih Pak Jahit. Benar sekali Pak. Benar sekali. Percakapan Bapak bersama coach Bapak tadi telah berjalan dengan baik, telah memaksimalkan potensi coach, terus mendengarkan aktif,
mengajukan pertanyaan yang berbobot, menemukan ide-ide baru, membuat catatan hasil observasi, kemudian memberikan umpan balik terhadap coach Bapak tadi. Bapak sangat luar biasa. Bapak sudah mengajukan pertanyaan. Ya, Bapak sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi Bapak, kemudian ada tanggung jawabnya. Kalau penilaian yang saya berikan kepada Bapak dari 1 sampai 4, bahkan kalau 5, saya beri Bapak nilai 5 lah Pak. Wah, Ya. mantap. Terima kasih Pak Suryadi, terima kasih. Sama. Nah, setelah melakukan coaching tadi ya Pak ya, kira-kira rencana Bapak yang mana yang Bapak kembangkan nantinya, dan apa saja langkah-langkah seterusnya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini menggugah saya Pak ya. Pertanyaan yang ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu berupaya untuk memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada coach saya ini, pada Pak Romi, terus sehingga coach ini terdorong untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi saya mengembangkan pertanyaan bobot itu bisa lebih bagus lagi dengan pertanyaan bobot tadi, untuk berupaya untuk merefleksi lagi lah Pak. Jadi pertanyaan bobot itu tercipta dari saya merefleksi diri saya, kekurangan-kekurangan apa yang telah saya hadapi pada diri saya, dan saya akan mencari berbagai referensi, pertama mungkin dari YouTube, dari buku-buku, atau dari teman rekan-rekan sejawat, agar pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coach ini lebih menarik lagi lah Pak. Ya, benar sekali Pak. Jadi kita kalau memberikan pertanyaan berbobot itu tidak harus muncul dari diri kita, bisa dari referensi-referensi yang kita baca atau kita tonton ya Pak. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kompetensi yang Bapak harapkan nantinya dapat tercapai, sehingga menjadi coach yang terbaik bagi coachnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kita semua.